Jangan lupa guys, subscribe dulu ya sebelum nonton, biar nambah performa YouTube kami. Modal ada musuhnya juga ya. Menyertai Ratu Mahamaya sebanyak 3 kali, lalu masuk ke dalam perut sisi kanan Ratu Mahamaya. Dengan cerita tersebut, penasihat istana mengatakan bahwa Ratu Mahamaya akan segera hamil. Pada suaminya, Raja Suddhodana untuk dapat melahirkan di Dewadaha, rumah orang tuanya. Pagi harinya, Ratu Mahamaya ditekani Mahapajapati Gotami, para dayang, dan para prajurit berangkat menuju Dewadaha. Di tengah perjalanan, Ratu Mahamaya berserta pelayannya memutuskan untuk beristirahat di Taman Lumbini. Ketika sedang berjalan-jalan, Ratu Mahamaya merasakan tanda-tanda kelahiran. Para dayangnya dengan sigap kekhawatiran mengelilinginya. Dengan berpegang pada ranting pohon salak, dia melahirkan seorang bayi laki-laki dengan keadaan berdiri, tepat pada purnama Siti tahun 623 sebelum Masehi. Bayi itu langsung berdiri tegak dan berjalan 7 langkah ke arah utara, dan menuju ke mata di setiap langkahnya. Pada waktu itu, bayi itu berdiri dan mengucapkan, "Aku
Akulah pemimpin dalam dunia ini. Akulah yang tertua dalam dunia ini. Akulah yang teragung dalam dunia ini. Inilah kelahiranku yang terakhir. Tak akan ada demi berlahir lagi berdua. Setelah melahir di dalam istana dan bertapa untuk menjadi Buddha, jika melihat 4 peristiwa, yaitu orang tua, fakir, orang mati, dan petapa. 5 hari setelah sang pangeran lahir, dalam upacara pemberian nama, Raja Sugadana mengundang 108 orang Brahmana. Satu orang yang bernama Pandana dengan pasti mengatakan bahwa pangeran kelak akan menjadi Buddha. Pangeran kemudian diberi nama Siddhartha, yang berarti tercapailah segala cita-citanya. Dengan cara hidup yang dianggap seperti orang tawanan dan terpisah dengan dunia luar, sehingga Pangeran Siddhartha meminta izin untuk pergi melihat kehidupan di kota. Ayah, perkenankanlah aku berjalan-jalan keluar istana untuk melihat tata cara kehidupan penduduk yang telah akan kuberikan. Raja pun menjadi cemas mengingat akan ramalan petapa Asita dan Kondana. Lalu memerintahkan para pengawal agar pergi keluar istana, memberitahukan seluruh rakyat agar menghias kota dan melarang orang tua, orang sakit, orang meninggal, dan betapa terlihat oleh pangeran di sebuah taman. Saat itulah ia melihat seorang petapa berjubah kuning dengan membawa lotut di tangannya. Setelah melihat 4 peristiwa tersebut, Pangeran Siddhartha merasa sedih dan bertanya-tanya, apa arti dari kehidupan ini? Ucapan ini, maka bayi yang berlir kemudian diberi nama Rahula. Pangeran Siddhartha tetap bersikeras untuk melaksanakan cita-citanya. Ia semakin tidak melekat pada kelima objek kenikmatan indrawi, memutuskan untuk meninggalkan istana. Pangeran meninggalkan istana dengan menunggankan taka. Kuda Pangeran Siddhartha yang berbulu putih diikuti oleh Cana. Usir Pangeran Siddhartha. Perjalanan diteruskan hingga menyeberangi Sungai Aroma. Pangeran turun dari kuda, melepas semua perhiasannya dan memberikannya kepada Cana. Mencukur kumisnya, memotong rambut di kepalanya. Selanjutnya, Brahma Catikara mempersembahkan keperluan seorang biku pada pangeran yang terdiri dari 8 jenis barang, yaitu jubah luar, jubah dalam, kain bawah, ikat pinggang, mangkuk makanan, pisau, jarum, dan saringan air. Setelah menukar pakaiannya dengan jubah biku, pangeran memerintahkan Cana untuk kembali ke istana. Pangeran Siddhartha pun memulai hidupnya sebagai seorang petapa. Petapa pertama berlatih dalam satu imbalan untuk imbalan dia habis membuat coba. Sekarang telah mengetahui kalau dilakukan dan membuat coba lagi. Semua takut telah kuhubungkan, semua seni-seni telah kuhubungkan. Mungkin sekarang mencapai keadaan ibadah dan berakhirlah setelah semua keinginan. Saat mencapai penerangan sempurna dan menjadi Buddha, pohon-pohon mendadak berbunga dan menyebarkan bau harum ke seluruh penjuru. Binatang hutan yang biasanya saling bermusuhan pada waktu itu dapat hidup berdampingan dengan damai. Demikianlah Pangeran Siddhartha yang dilahirkan saat Purnama Siddhi di bulan Waisak tahun 623 sebelum Masehi. Menikah pada usia 16 tahun, meninggalkan istana pada usia 29 tahun, akhirnya menjadi Buddha pada usia 35 tahun. Mengetahui hal tersebut, terimalah persembahan makanan ini si Bagawan. Kubuat khusus untuk engkau. Tolong kuburkan sisa makanan yang lain, jangan diberikan kepada siapapun, sebab hanya aku yang dapat mencernanya. setelah memakan makanan yang diberikan oleh Cunda, Buddha merasa perutnya mulai sakit, dan ia menahan rasa sakit yang menusuk itu. Maka dari itu, ia memutuskan untuk pergi ke Kusinara.
Selama perjalanan, Buddha ingin Biku Ananda menyampaikan kepada Cunda bahwa terdapat dua pemberian dana yang luar biasa, yaitu dana yang dimakan sebelum mencapai nibbana dan sebelum mencapai parinibbana. Ceritanya di panen. Setelah sampai di hutan sawah dekat Kusinara, ia meminta Biku Ananda untuk menyiapkan hutan di antara dua pohon salak kembar. Kemudian sang Buddha berbaring di sisi kanannya, dengan kedua kaki yang satu tertumpu pada kaki yang lainnya, berperhatian penuh dan sangat sadar. Pada saat itu, banyak bunga bermekaran di pohon salak padahal belum musimnya. Di hadapan siswa-siswanya, Buddha membabarkan khotbah terakhir, yaitu Mahaparinibbana Sutta, dan menahbiskan Biku Subada sebagai siswa terakhirnya. Parinibbana pada tahun 543 sebelum Masehi di usianya yang ke-80 tahun. Dibutuhkan oleh setiap masyarakat, ya, termasuk kita sebagai umat Buddha, maka sudah wajib untuk Berikutnya nanti ya, tinggal tunggu aja, nanti ada di infonya, makanya subscribe ya guys.